2024-2025. Yang kedua, informasi untuk siswa baru. Yang ketiga, informasi keuangan. Untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah acara ini kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu semuanya, marilah kita mendengarkan, menyimak ya, tentang program-program yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Setelah itu boleh kami adakan acara tanya jawab ya. Kepada Bapak Kepala SLB PGRI Kalijati, kami persilakan. Saya nanya. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Dan alhamdulillah kepada Allah atas izinnya kita bisa berkumpul di ruang ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita yang sebagai umatnya yang mudah-mudahan taat dan patuh kepada semua ajaran sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya bersyukur ya Bapak dan Ibu bisa hadir di tempat ini atas undangan kami. Dan memang ini pertama kali tahun pelajaran 2024-2025 ya, mengadakan rapat dengan orang tua murid. Ada beberapa hal yang memang sangat penting yang perlu saya sampaikan. Seperti yang tadi awal sudah dikemukakan bahwa ada beberapa program sekolah, program kegiatan sekolah, baik pada siswa yang sudah biasa masuk ya, juga kepada siswa yang baru masuk, yang betul-betul baru, ada yang melanjutkan ke SMP, ada yang melanjutkan ke SMA. Itu juga disebut siswa baru ya, karena SD sekarang SMP, dulu SMP sekarang di SMA. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu kami dari pihak sekolah sudah merencanakan sedemikian rupa, dan memang program ini harus dan wajib dibuat oleh sekolah. Di antaranya adalah dalam bentuk kurikulum, sedang itu kurikulum mereka berbahasa pendidikannya ya. Di situ terdapat program-program sekolah, baik tentang pembelajaran maupun tentang khususnya untuk SMP yang namanya vokasional atau bahasa biasanya keterampilan. Jadi keterampilan itu ada beberapa macam, ada keterampilan biasa, ya, bentuk pelajaran, ada keterampilan vokasional yang memang membekali putra putri bapak ibu kelak nanti setelah lulus dari sekolah. Dan alhamdulillah untuk SLB Kalijati lulusannya sudah banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan sekitar Kalijati, Cipendei, Purwadadi, dan Dawa. Alhamdulillah. Nah, ini tentu tidak lepas dari program-program kegiatan yang kami rencanakan dan kami laksanakan. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini yang memang baru sekali ya tahun pelajaran baru masuk, dan saya sebagai pimpinan sekolah ingin mengajak Bapak dan Ibu orang tua murid ya, bersepakat tentang program yang akan kami berikan kepada anak-anak Bapak dan Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui, khusus yang baru ya, bahwa tujuan
atau visi misi. Mungkin Bapak sering lihat di sana ada visi misi sekolah di tembok. Kalau sering nongkrong di sana pasti setidaknya baca satu kata ya. Tidak, kayaknya nggak baca satu total ya. Pernah baca itu sampai tamat? Enggak ya. Nah, di situ ada visi misi dan tujuan. Nah, sebenarnya visi misi dan tujuan itu merupakan arah dari pendidikan yang diberikan oleh sekolah sebenarnya. Makanya sengaja saya menempelkan di tembok kelas bawah supaya Bapak dan Ibu membaca, oh ternyata anak saya itu nantinya begini, melihat dari visi dan misi serta tujuan. Jadi tolong dipelajari, dibaca. Asal ayah we kalian naon eta duka visi misi atau duka tetap itu ya. Padahal itu sengaja supaya Bapak dan Ibu tahu. Makanya saya mengingatkan bahwa kesempatan ini, rapat hari ini atau pertemuan hari ini ingin mengungkap apa yang tertulis di sana. Karena di sana itu tujuan akhirnya apa? Makanya ingin menjabarkan bagaimana mencapai tujuan dari yang dipampang di situ, visi dan misi serta tujuan pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, titik tolak utama di SLB perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami memberikan pelayanan pendidikan atau pembelajaran itu berdasarkan kepada apa yang dimiliki oleh anak pada saat ini waktu masuk. Jadi kami tidak bisa memaksakan seperti sekolah umum. Kalau sekolah umum mah kelas ini kudu bisa baca, kelas ini kudu bisa menulis, kelas ini kudu bisa hitung, itu ya. Tapi di SLB perlu Bapak Ibu ketahui, kami bertitik tolak atau berawal dari kemampuan apa yang dimiliki oleh anak saat masuk sekolah atau saat masuk kelas. Kalau kelas 1 berarti kemampuannya apa di kelas 1, kelas 2 apa kemampuannya kelas 2. Dari situ kita berangkat. Makanya saya ingin menggambarkan bahwa perlu Bapak Ibu memahami bahwa anak didik kita tidak bisa dipaksa untuk kok kelas 2 belum bisa baca, kok kelas 3 belum bisa berhitung, kok kelas 3 belum bisa apa-apa. Bukan itu tujuan kami. Makanya ada visi dan misi dan tujuan itu supaya tergambar langkah-langkah apa yang Bapak Ibu guru berikan pembelajarannya kepada anak-anak yang di sekolah ini. Paham kan Bu? Ya. Paham. Mudah-mudahan insya Allah amin ya rabbal alamin. Maksud saya jangan sampai Bapak Ibu begini. Kok si Ahmad udah bisa baca anak saya mah belum, padahal masuk sekolahnya kan misalkan gitu ya, kadang-kadang ada seperti itu. Saya perlu menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah unik Bu, berbeda jangankan dengan orang lain. Adik kakak sendiri aja yang satu rahim, satu bapak satu ibu paham pasti berbeda kan? Itu kan Bu. Jangan kata saya betul nih, jadi ibu harus memahami. Jangankan dengan beda bapak, beda ibu ya, dengan orang tua lain, dengan kakak adiknya sendiri itu berbeda. Kadang-kadang, mohon maaf, anak mah pintar, adik mah agak kurang. Hal seperti itu keunikan anak kita ya. Makanya SLB pada intinya kita tidak mau memaksakan, kita harus berangkat dari apa yang dimiliki oleh anak itu. Perlu kita kembangkan. Pengembangannya banyak Bu, ada 3 minimal. Pertama, kalau bahasa pendidikannya kognitif itu pengetahuan. Setelah nanti di asesmen oleh guru-guru, kira-kira ini anak ada nggak potensi untuk dikembangkan membacanya, berhitungnya, menulisnya dan lain sebagainya. Itu kognitif segi akademik. Yang kedua, motorik atau psikomotorik, gerak. Gerak itu banyak Bu. Salah bisa menulis
ya. Nah kita guru-guru akan melihat yang sama dulu. Bisa nggak memegang pensil? Sebelum bisa memegang pensil, tidak akan diberikan pelajaran menulis. Harus bisa salah satunya. Atau anak bisa nggak duduk? Kalau kita ibu tahu sendiri kan bagaimana anak kita susah duduk kita apa? Kita ajarkan bagaimana kita duduk yang benar. Begitu ya. Kemudian itu segi motorik. Yang ketiga minimalnya ya, segi sosial. Segi sosial itu apa? Bagaimana anak itu bergaul, bagaimana anak itu berhubungan dengan orang lain, baik teman maupun di luar teman, guru, tetangga atau siapa. Itu juga kami ajarkan supaya anak pertama punya kepercayaan diri bahwa saya itu diakui oleh masyarakat, bahwa saya itu sama dengan mereka. Begitu. Jadi ada rasa percaya diri setelah ditanamkan di sekolah. Kita punya program seperti itu. Jadi saya kembali mengatakan bahwa kalau bapak dan ibu melihat kok anak saya nggak pernah diajarkan membaca, kok anak saya nggak pernah diajarkan menulis atau begitu, inilah dasarnya. Karena bapak ibu guru melihat apa yang paling utama dikembangkan dulu dari anak-anak bapak dan ibu. Gitu. Jadi titik pangkalnya tetap anak jadi orientasi, tidak dipaksa, tidak dijajah oleh kita. Dan bapak ibu pun kalau di rumah jangan dimarahi. Kalau mana yang mati bisa yang nulis, mana yang mati itu jangan. Kita bersama-sama supaya ada kesinambungan antara di sekolah dan di rumah. Begitu ya Bu ya. Kita paham tak? Paham. Saya bisa kan? Iya mau orang ngobrol ya Bu ya. Nanti kalau ada saya nggak paham boleh tanya. Acukan saja walaupun saya lagi bicara boleh silakan. Ya. Misalnya Pak, mau pendekit? Enggak. Ya intinya pembelajaran di SLB itu salah satunya juga. Setelah fondasi yang kuat, baru kita melihat segi akademik apa yang dikembangkan, segi keterampilan vokasional apa yang perlu dikembangkan. Di situ akan kita lihat. Dan alhamdulillah di SLB Kalijati Bapak dan Ibu mungkin kemarin waktu kita kenaikan kelas itu kan tidak menyangka bahwa anak-anak bisa, dan saya juga merasa renyuh melihat rasa percaya diri anak itu ke depan yang tadinya malu-malu atau apa, ternyata pada waktu diberi kesempatan ikut saya bahkan melebihi kita. Ibu-ibunya malu-malu udah kemana kan gitu. Nah itu hasil dari didikan. Tidak terasa prosesnya itu lama, panjang. Jadi kalau saya pernah bilang pendidikan itu jangan menyamakan seperti makan saya atau capek sekarang dimakan, sekarang ada, ya nggak bisa pendidikan. Begitu ya. Ayo bapak ibu sendiri waktu sekolah tahu berapa pendidikan? Apakah terasa waktu itu? Enggak kan? Ternyata sekarang hasil pendidikan itu terasa. Berarti prosesnya bertahun-tahun. Lama, artinya ada proses dari awal sampai berkembangnya pada perlu waktu. Kenapa saya bilang begitu? Supaya bapak ibu memahami bagaimana bapak dan ibu guru di sini ya, memberikan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki anak-anak ibu semua. Berangkat dari bagaimana apa yang perlu diangkat, apa yang perlu ditingkatkan dalam kompetensi putra putri ibu semua. Nah, saya harapkan betul saya harapkan semua memahami, mengerti dan bisa bekerja sama dengan pihak sekolah. Misalkan kalau ada keinginan Pak, kadang-kadang saya tidak ingat. Saya mengajar sudah hampir dari tahun 8, kalau mengajarnya ya tahun 88, berarti selama berapa tahun ya? 36 tahun ya. Dari tahun 88 ya. Mengajar anak itu saya, kalau diangkat jadi PNS-nya ya memang 32 tahun. Tapi kalau mengajarnya berkecimpung di dunia pendidikan luar biasa,
Saya pernah di Cirebon, saya pernah di Garut, saya pernah di Sumedang, saya pernah di Sukabumi, di Bandung, di mana-mana saya pernah. Jadi tahu karakteristik anak-anak itu. Memang kebanyakan terpengaruh oleh lingkungan budaya daerah. Kayak di Indramayu di Cirebon kan beda dengan adat negara kita. Di Subang, ya, di Purwakarta itu lain. Ya, alhamdulillah dengan pengetahuan itu saya bisa membuat konsep bahwa ternyata anak keluarga itu pertama banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan rumah ya, di sekolah. 3 faktor ini jadi bahan kajian Bapak dan Ibu guru dan orang tua. Sebab apa? Kalau tidak sinergi, kalau tidak selaras dari 3 lingkungan itu, anak akan bingung, anak akan sulit berkembang, anak akan terhambat. Begitu maksud saya. Jadi contoh lah yang kecil, kalau Bapak Ibu guru mengajarkan jangan apa ya, contohnya Bu ya, misalkan jangan jajan yang membahayakan kalau seperti yang ada. Ternyata di rumah kamu udah teh hoyong baik, ibu udah karunya dan udah baik. Nah itu yang tidak saya harapkan. Jadi ada selaras. Kalau memang membahayakan, kalau kurangnya gitu, cobalah sedikit kita punya kendali sebagai orang tua. Jangan segala sesuatu diikuti, tapi yang bahagia ya. Kalau yang positif saya aku jangan Pak cuma jempol. Tapi kalau segi negatifnya, janganlah berusaha sedikit, tapi jangan frontal. Jangan juga seperti itu. Nah, perlahan-lahan secara baik bicara kepada anak kita, bagaimana anak supaya paham. Insya Allah tadi itu pendidikan itu proses, itu yang diharapkan. Terus terang saya bangga kepada Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu terpilih oleh Allah SWT dan mampu menangani anak-anaknya yang berbeda dari yang lain. Itu segi positif Bu. Belum tentu saya kalau punya mampu, walaupun saya buruk kan begitu. Ibu terpilih yang terbaik karena pilihan Allah itu memberikan sesuatu yang terbaik, bukan yang terjelek loh. Terbaik apapun yang diberikan Allah kepada Ibu, itu harus bersyukur. Tanda itu sebagai bekal anak kita, anak nanti. Dan saya berharap kesadaran diri Bapak dan Ibu ya bahwa anak kita itu titipan dan suatu saat akan kembali pada Allah. Nah, titipan itu harus kita jaga, kita rawat. Ya, apalagi ini manusia perlu kita didik, berikan pembelajaran. Nah, salah satunya itu mungkin pesan saya. Kita kembali lagi pada masalah program. Untuk program keterampilan itu ada beberapa, mungkin nanti dalam pembelajaran prosesnya. Tapi untuk yang vokasional kami punya beberapa jenis kegiatan, di antaranya terus terang sebenarnya kita punya mesin jahit ya, yang sebagai tempat latihan minimal. Kedua ada program tata rias dan rambut lah ya ada. Insya Allah kita laksanakan. Mungkin saya minta dukungan dari Bapak dan Ibu semua. Dan ini tentu akan diteruskan kepada siswa-siswa kita yang memang mampu. Nanti ini dilakukan di sini, ini arahkan di sini, tergantung minat dan bakatnya. Termasuk ada keterampilan IT ya, belajar komputer. Bila kami melaksanakan, itu gambaran umumnya. Nanti kalau Bapak Ibu ada masukan, Pak kira-kira saya mau usulkan ini, silakan. Nanti kita kaji. Ada nggak SDM-nya, ada nggak peralatannya, begitu, gitu ya. Dan saya harapkan mudah-mudahan ada dari Bapak Ibu ini ada yang mempunyai keahlian dapat membantu kami, gitu. Dengan apa tadi yang telah saya sampaikan, yang ada yang menjahit, tata rias, tata muka, kemudian IP, gitu.
Kalau bapak ibu punya, saya punya keahlian nih, ini bantu ke sekolah, alhamdulillah kita bekerja bersama-sama. Anak kita jadikan karena ilmu, kemampuan, keahlian bapak ibu bisa disalurkan, bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan ada, saya berharap gitu ya, jadi kita bisa kolaborasi dengan bapak ibu dulu di sini. Nah, untuk anak-anak kecil itu nanti ada keterampilan yang memang mengarah kepada yang saya tadi katakan, biasanya motorik sosial ya, di antaranya banyak lah ya yang lipat-lipat kayak gitu lah, itu keterampilan biasa. Sebenarnya jadi bapak dan ibu sering mungkin bapak ibu lihat kalau kelas ini ya, seakan-akan seperti bermain, betul ya bu ya? Insya Allah dengan nyanyi-nyanyi yang baik, ada baik, mengatakan baik, jangan lupa itu menurut kami di sini membuat konsep bahwa salah satu memberikan pembelajaran di antaranya harus menyenangkan. Bagaimana menyenangkan? Tapi terprogram. Seperti tadi, tidak hanya belajar, bukan belajar. Tidak hanya menyanyi saja dan tidak ada. Hari-hari ada manfaatnya. Silahkan nanti tanyakan kepada bapak dan ibu guru. Banyak sekali. Dan di antaranya mungkin kalau yang sudah merasakan tentu ada banyak perubahan dengan teknik metode yang diberikan oleh bapak ibu guru kami di sini. Tidak terasa gitu bahwa yang kita anggap yang diajar teh arulin wae nih diajar teh jangan baik gitu. Padahal itu sudah terprogram dalam bentuk pembelajaran. Bahkan saya kemarin baca artikel dalam majalah yang namanya sekolah alam itu merupakan terapi bagi anak disabilitas. Ada judulnya terapi disabilitas melalui sekolah alam. Kita sebenarnya bukan sekolah alam, tapi kita mengenalkan lingkungan seperti itu. Kita ya benar hari Jumat membersih. Itu kan bukan hanya membersih, banyak faktor di situ. Kerjasamanya, tanggung jawabnya kami ajarkan. Bagaimana menjaga kebersihannya, lingkungannya bagaimana, itu pembelajarannya. Tidak hanya Jumat membersih baik, bukan. Itu pembelajaran. Jadi jangan dianggap budak saya dimanfaatkan karena bersihan sama, bukan itu. Ada situ unsur pendidikannya. Begitu. Anak bergaul dengan teman yang lain. Biasanya rumput, kita itu bersama-sama. Nah itu mudah-mudahan apa yang kami lakukan, program kami lakukan dapat membantu bapak dan ibu semua mendidik anaknya berubah. Dan saya kira banyak sudah merasakan, saya lihat, saya sering ngobrol dan Pak, alhamdulillah anak saya banyak perubahan. Saya bersyukur sekali. Dan memang itu yang kami harapkan, seperti yang diharapkan oleh bapak dan ibu semua. Kemudian untuk siswa baru, ada bapak ibu yang baru siswanya kelas 1? Ada ya? Ada ya? Oh iya, ada. Siapa lagi yang kelas 1 baru? Oh, ada. Oh, ada. Nah. Itu ya, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa diserap, bisa dipahami bahwa pembelajaran di SLB kita bertitik tolak dari kemampuan anak dulu, baru kita kembangkan selanjutnya. Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi lah ya. Kita lihat kondisi anak. Sebab ini mendidik itu tidak memaksa, tidak memforce anak supaya harus bisa tidak bisa. Jadi mendidik proses dengan kesabaran, dengan ketekunan dan lain sebagainya. Termasuk juga di sebagai orang tua, begitu. Nah untuk yang siswa baru saya harapkan juga seperti apa yang saya sampaikan, ada match nanti berkesinambungan antara orang tua dan guru khususnya. Jadi kalau ada apa-apa silakan konsultasikan guru masing-masing. Nanti kita selesaikan bagaimana menanganinya. Pak, anak saya itu
susah bangunnya gitu. Misalkan, kadang-kadang saya juga membangunkan kasihan. Terus kenapa? Itu malamnya sama motor lain misalkan, motor itu sampai malam. Nah kita nanti lupa sedikit-sedikit ada pembiasaan di rumah. Bapak dan Ibu ingat bahwa anak kita yang istimewa ini pun punya pemahaman, punya pengertian, jangan dianggap tidak berdiam. Jadi jangan sampai karena melihat seperti itu kita menganggap mau nyambung, mau ngerti, mau paham. Jauhkan pikiran itu, jauhkan dari kita. Bukan anggap. Kita harus melayani anak-anak kita sama semuanya. Jadi jangan dibeda-bedakan, atau jangan dilebih-lebihkan, atau jangan dikurang gitu. Sama si A-nya, adiknya, sampai dengan anak yang kita ini harus sama. Jadi anak nanti akan muncul, oh ternyata orang tua saya sama seperti kakak saya, ke adik saya. Jadi jangan punya pikiran mau ayah pikiran tadinya, jangan sampai seperti itu. Kita harus berpikir positif bahwa anak kita itu ada kemampuan. Dilihat dari kelemahan, ada kemampuanku. Jadi jangan dianggap pertama lama mau bisa anak itu kata-kata yang tidak tepat, kata-kata yang menyakitkan. Jadi jangan anggap anak-anak kita itu tidak punya potensi. Enggak. Cuma kita nggak tahu. Makanya di sekolah ini kita gali apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu ditemukan. Potensi ini apa? Kita di sekolah. Kalau di rumah bapak ibu nggak tahu kan, harus bagaimana. Kadang-kadang ibu bapak ibu nggak kalah kan gitu. Tapi kalau sudah ada komunitas dari sini, ini kan tempat berkumpulnya. Oh ternyata, mohon maaf, si Ahmad dia kita jadi pertimbangan, jadi penilaian. Oh berarti saya harus begini. Itu dalam forum ini ingin membuka hati, membuka pikiran bapak dan ibu bahwa anak kita memiliki potensi yang dikembangkan yang mungkin bisa melebihi kakaknya atau adiknya. Itu ya Bu ya, harus kita tanamkan dulu. Jangan dianggap bisa anak. Hilangkan perasaan itu, hilangkan pikiran itu bahwa anak ini diciptakan di antara ada kelemahan pasti ada kelebihan. Nah itu yang perlu kita angkat, kita buka, kita kembangkan. Melalui sekolah inilah, insya Allah apa yang tersembunyi dari anak-anak kita akan terbuka dan kita kembangkan. Begitu ya Bu ya. Tapi catatan harus sinergi bersama-sama orang tua dengan sekolah. Sebab keberhasilan anak ini tidak hanya dibebankan ke sekolah atau ke bapak ibu, tapi semua juga terlibat tanggung jawab. Nah, program-program yang secara umum ya nanti pelaksananya mungkin dalam proses pembelajaran. Termasuk pada siswa yang melanjutkan ya ada yang lulus SD ke SMP, SMP ke SMA. Tentu ada perubahan-perubahan nanti dalam pembelajarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah program yang pokok yang menurut saya tidak menyampingkan akademik, tapi tetap kami ingin mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita dan mudah-mudahan bisa berkembang dan berhasil. Bapak dan Ibu, ini mohon maaf saya bicara secara umum. Waktu kita siswa kita yang tunanetra, kalau tidak salah dari Kabupaten Subang hanya lulusan SLB Kalijati yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Namanya Luki, orang apa Bu?
Sukadaya. Sukadaya, Pak. Sukadaya. Bupati Purwakarta. Iya, Sukadaya. 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 Yang menangkan Pak Dedi ya. Iya, betul. Hanya dia dari Kabupaten Subang, lulusan SLB, pakai ijazah SLB loh, yang mampu masuk perguruan tinggi negeri UPI lagi. Sekarang dia aktif di Fortune ya. Oh di Jakarta, Manu sudah menikah. Tapi itu untuk tunanetra yang tidak terganggu kemampuan berpikirnya. Tapi alhamdulillah bersaing dengan SLB lain di Subang. Ada 10 SLB ya dari berbagai kecamatan. Hanya di Kalijati yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tanda kutip saya bukan abul ya, tapi memang fakta gitu. Artinya apa? Pembelajaran yang kami berikan ternyata berhasil, begitu. Itu ingin membuka wawasan kepada ibu. Kebetulan gurunya ibu ini membelajarkan tentang Braille ya, Braille dan sebagainya. Tapi dia masih bersaing dengan anak-anak normal, anak-anak awas di IKIP atau UPI sekarang. Alhamdulillah. Artinya program pembelajaran di SLB Kalijati ternyata mampu bersaing, intinya begitu. Jadi mampu bersaing. Bahkan alhamdulillah di antara satu kabupaten ini hanya Kalijati yang bisa meluluskan sampai ke perguruan tinggi dan sampai sarjana ya. Gitu. Ini sebagai informasi saja ya Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu jangan menganggap remeh kepada Bapak dan Ibu guru di sini. Insya Allah semua sarjana dan kebanyakan alhamdulillah lulusan perguruan tinggi di Bandung. Ya. Jadi sebagai informasi bahwa pendidikan Bapak Ibu guru di sini tidak ecek-ecek, ya, tidak asal-asalan. Memang dia semua sarjana pendidikan khusus, ya. Gitu. Ya, alhamdulillah bisa meluluskan yang sampai ke perguruan tinggi negeri. Sampai sini ada pertanyaan mungkin atau ada usulan atau apa, silakan kita diskusi aja Bu ya. Ngobrol, Anda. Silakan. Ibu ada mau bertanya atau usulan? Saya lebih senang dua arah supaya ada komunikasi gitu. Supaya enak, Ibu enak, sekolah biar semua juga pengalaman. Yang mana Pak? Mana? Assalamualaikum. Mau ke payun. Dilepas kita itu, maaf tapi mohon maaf ya pada ibu yang lainnya. Kalau saya anak saya kan
bisa bicara gitu kan ya, pendengaran juga baik. Cuman yang saya pikirkan, yang namanya kehidupan itu kan tidak lepas dari semuanya baca Pak, gitu kan ya. Apapun kita kan di dalam keseharian kan harus baca, yang namanya ada surat peringatan aja kan juga harus dibaca gitu kan ya. Kalau punya apa itu buku kondangan juga dari sampai beberapa ininya harus baca juga gitu ya. Terus ya pokoknya semuanya kan baca. Nah, sementara berkaitan dengan hobi ini nanya, kalau saya mah kamu bisa nggak? Gampang lah, itu aja Pak. Gampang. Saya bapak orang saya itu saya mengajarnya. Saya pikir lagi, memang baca itu penting Pak. Dan memang kita itu kan semuanya juga tahu ya, bahwa yang pertama kita belajar itu adalah baca, ibrah kan itu baca. Artinya di dalam kehidupan memang itu memang utama baca. Itu saja yang saya perlu sampaikan. Dan mudah-mudahan pada depannya saya juga bisa baca itu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapaknya dulu ya. Ya alhamdulillah. Nah seperti ini yang saya harapkan ada masukan. Betul Pak. Pertama manusia itu ikhra dulu ya, baca. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya bukan berdalil ya. Karena terus terang masalah pendidikan itu titik tolaknya kita sasaran itu anak kita. Itu yang pertama. Nah kita harus mengetahui kondisi anak kita itu seperti apa. Memang betul membaca sangat utama. Tapi Bapak perlu ketahui bahwa pembelajaran membaca itu tidak hanya mengatakan huruf A, B, C menjadi kata. Bukan itu saja. Contoh begini, kami sering mengajarkan di sekolah. Lokasi umum, anak Bapak sendiri di suatu tempat mau ke WC. Nah di situ kan ada namanya gambar laki-laki perempuan atau gambar cangkruk sama apa ya? Yang perempuan terong atau apa? Saya lupa lagi. Ya kayak gitu ya. Nah dengan melihat itu membaca bukan? Membaca simbol namanya. Atau dalam perjalanan misalkan naik sepeda atau kendaraan, lihat rambu-rambu panah kadil, itu perlu dibaca nggak Pak? Baca. Artinya itu juga membaca, tidak hanya huruf atau bentuk kata. Jadi bertahap maksud saya begini. Nah tentu perlu memang atau penting memang membaca, menguasai. Tapi tanda kutip Bapak harus ingat, kita harus menyadari kondisi anak kita. Itu yang pertama. Dipaksa pun bukan malah bisa saja anak jadi menutup diri. Nah ini, makanya perlu ada komunikasi tadi Pak ya, antara Bapak atau siapapun dengan Bapak Ibu. Silakan konsultasikan, silakan bertanya. Sebenarnya Ibu atau Bapak misalkan boleh, anak saya itu kira-kira ya untuk belajar membaca itu di mana ininya. Nah ini ada komunikasi ya Pak ya. Insya Allah harapan Bapak memang bagus. Terus terang, tapi mohon maaf, lihat dulu bagaimana kondisi anak itu. Jangan terlalu memaksakan sehingga anak drop menutup diri. Tentu kami pun berharap seperti itu Pak. Sangat berharap kalau ada potensi untuk belajar membaca, tentu akan kami berikan semaksimal mungkin. Hanya mungkin dalam metode guru itu banyak. Jadi membaca itu tidak hanya membaca huruf, membaca simbol, membaca lambang, ya. Bahkan membaca mimik atau apa namanya, raut muka itu juga dibaca, ya. Kadang-kadang anak tidak tahu mukanya marah, apa ya, tidak marah kan, itu perlu dilihat, dibaca juga, gitu. Jadi intinya pemahaman tentang membaca.
bukan membacanya. Hanya memang kembali lagi bagaimana kondisi anak kita. Yang paling utama, ini yang paling penting, ada komunikasi bapak dengan ibu atau bapak guru di sini supaya nanti gak mungkin anak saya dipaksakan untuk membaca karena memang kata bapak ibu gurunya begini atau bisa tapi sedikit. Nah kita bersama-sama di situ Pak, bukan saya memvonis kamu nggak bisa, bukan, tapi berupaya ada nggak celah untuk meningkatkan kemampuan membaca, begitu ya Pak ya. Nah mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita diskusikan menjadikan solusi semuanya, dan harapan bapak dan ibu semua juga sama dengan harapan bapak ibu guru di sekolah ini. Begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Apa ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus terang ya, abdi kalau sama pada awalnya sangat pesimis serem bingung dia barangkali itu kumaha lagi kan ya itu biasa. Bahkan waktu pun baru mulai sekarang ada sudah umur 7 tahun kalau nama aku sebentar paling bahasanya cuma menangis dari mulai mau makan mau apa pun menangis bahasanya. Alhamdulillah saat mengalami kajian kami ada biasa sekali. Namun terkadang terus malam masih belum ada perubahan. Tapi juga setelah kalian jawab Bismillah mudah-mudahan ada secerca harapan yang sangat besar itu mudah-mudahan ada perubahan. Rumah dengan kita kami kan punya rumah sana yang tidak biasa punya. Tapi insya Allah mungkin sekalinya ada solusi. Pak, jangan abi pamitan barangkali enak pamitan sangat lambat pembelajarannya. Bahkan dari dulu pun sekarang masih belum bisa tetaplah masih pelayan suami seperti selesai. Rumah pamitan tingkatan-tingkatannya juga mungkin seperti orang tadi tergantung kemampuan dari anak tadi. Walaupun istilahnya sekasar nama sahur dia nama lama tapi nggak apa-apa lah insya Allah dari koma setelah sendiri mudah-mudahan bisa rasa daya. Amin. Itu kan Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, saya bersyukur sekali. Ternyata memang kita sebagai orang tua harus menyadari, pertama menerima dulu keadaan anak kita, bahwa anak kita insya Allah mulia ya. Dan Allah memberikan kepada kita itu bukan jadi beban kita, justru itu adalah lumbung ibadah kita, itu yang pertama. Sehingga dalam pelayanannya pun kita akan menjadi ikhlas, istiqomah dalam memberikan pelayanan. Nah kemudian saya ingin mengulas kembali bahwa setiap individu itu akan berbeda, setiap anak itu berbeda. Mohon maaf, kekurangannya pun berbeda, ya. Masing-masing tidak sama. Karena manusia itu unik dalam kelompok ilmu dikatakan bahwa manusia itu unik. Makanya